Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Jemaah sekalian, di dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas, terus sudah kita jelaskan bagaimana kita tata cara di dalam melaksanakan sholat baik jamaah takdim, jamaah takhir, bahkan qasar pun sudah kita jelaskan insyaallah. Seperti itulah yang ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui agar supaya di dalam sholat jamaah takdim, jamaah takhir, di dalam qasar betul-betul sah menurut hukum syar'i. Ya, insya Allah. Dan kemudian akan kita lanjut pada pertemuan malam hari ini. Mungkin untuk babak sholatnya kita tunda dulu ya, karena sebentar lagi juga kita mau masuk bulan suci Ramadan ya. Sekarang sudah Rajab, hampir tanggal 4 atau 5 sekarang, 5 ya, tanggal 5 bulan Rajab, Sya'ban, kemudian bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya di dalam bulan suci Ramadan itu yang sebentar lagi betul-betul kita diberikan kesehatan oleh Allah ya, kemudian juga bagasi diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan puasa bukan malah sedikit pengeluaran, malah banyak ya, benar nggak? Ya, biasanya soleh-soleh nggak ada sirup, soleh-soleh nggak ada es campur, ada es campur. Sore-sore nggak ada es kelapa, ada es kelapa. Coba di bulan ini kita keliling ke rumah masing-masing, coba bakalan ada ya, nggak bakalan ada pola ya. Jangan dikira kita mah puasa itu artinya lebih sedikit pengeluaran ya, kita mah lebih banyak gitu, karena puasanya masih hawa nafsu, puasanya masih awam. Ada takwa, itu ada takwa khas, ada takwa khas, masih ada khas, udah tahapannya tinggi. Kita mah baru bisa sedikit nahan lapar doang ya gitu. Kita puasa kita baru bisa nahan lapar doang gitu, makan mah ngancem ya gitu ya. Nah, dari pagi nih sampai sore nggak makan, apa itu beli jadi kan ada lontong, kemudian juga wakon, bubur es segala macam ya. Apa niat tak pulang terawih saya terusin, benar nggak? Jadi puasa kita belum sampai situ ya, kita mau puasanya ngancam gitu. Tapi insya Allah terus seperti itu, lama-lama nanti ikhlas, lama-lama nanti kita akan ketemu nikmatnya puasa gitu kan ya. Makanya Alif nggak mau mondok pesantren, makanan dikit ya, yang dikit itu kalau bulan puasa dulu apa puasa dikit keliling semua, karena emang abah ya di samping Buya jadi makan. Kalau yang lain gitu ya, kalau depannya anggrek bukan. Kalau yang depannya kue pisang, udah kue pisang gitu ya. Ini kalau yang sampingnya Buya, kue itu setiap hari pasti bukanya itu pakai bubur, sengaja mangkuk gede dan nggak habis, nggak dikasih saya itu setiap buka ya pasti saya makan ya. Gitu. Kalau yang lain kayak gitu resikonya, yang resikonya depannya anggur ya kayak gitu. Apalagi nanti ya jam 8 terawih sampai jam setengah 10 istirahat sebentar 15 menit, ngaji lagi kayak gini ngaji sampai jam 12, sampai setengah 1 udah makan sahur benar. Tapi alhamdulillah karena kita memang dididik untuk berpuasa yang benar-benar gitu ya. Besok-besok yang begitu puasanya gitu kan ya, secukupnya aja ya, secukupnya aja, nggak usah ngancem gitu kan ya, nggak usah ngancem, udah ngancem juga
kita itu tadi kita bilang kan karena habis tarawih. Padahal misalnya udah dipikirin tuh ya gitu. Dan insya Allah enggak gitu ya, insya Allah ini secukupnya puasa kita betul-betul khusyuk, puasa kita itu betul-betul nikmat, puasa kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan ya, karena nikmatnya luar biasa, artinya balasannya juga luar biasa gitu. Orang yang berpuasa itu Masya Allah pahalanya udah kira-kira ya, pahalanya nggak kira-kira gitu. Bagi orang yang puasanya tadi imanan wa ihtisaban, puasanya karena memang panggilan dari Allah, karena memang betul-betul beriman. Makan pun kalau memang dia sebatas batalin buka secukupnya gitu kan ya. Ketika sahur juga sama, kita kan kadang-kadang nggak sahur banyakkan dikit biar supaya besok kagak lapar-lapar amat tuh. Niat kita kayak gitu, nggak apa-apa, puasa itu segitu gitu juga terusin gitu ya. Tapi kan kita kadang-kadang kayak gitu ya. Ada yang lucu lagi gitu kan, kenapa nggak puasa? Semalam nggak sahur, kan sahur wajib. Ya pertanyaannya sahur wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi itu jadi alasan orang nggak berpuasa. Masya Allah, banyak yang kayak gitu. Kenapa nggak puasa? Sahurnya kesiangan. Gara-gara sahur gitu. Masya Allah, jangan gitu ya. Yang penting buat kita adalah sahur, walaupun cuma sesuatu kenyang banget ini, apa banget ini, sahur pahalanya besar. Jadi kan ya, walaupun sesuatu sahur ya. Karena takut kesiangan, sahurnya jam 1, nggak apa-apa udah biarin, mending sahur. Ya kadang-kadang kan gitu, ya kadang-kadang orang gitu, jam 2 kan udah sahur, gitu ya. Jadi hukum sahur dan buka itu, kalau buka disegerakan, kalau sahur diakhirkan sunahnya, gitu. Kalau buka cepat, tapi dengan waktu yang tepat. Kalau sahur nanti diakhirkan. Ya, imsaknya jam 3:30 itu. Sahurnya kira-kira jam berapa? Suruhannya jam 4 gitu kan ya. Enggak keburu Ustaz, belum saya ngerokok, belum ngopi. Ya udah, taikin 20 menit. Gitu, jadi kita pahalanya semua kita dapat, pahala sahurnya kita dapat, mengakhirkan sahurnya juga kita dapat gitu. Kemudian buka juga cepet, jangan sholat dulu gitu, buka dulu kan di masjid, yang buka dulu di masjid tuh banyak makanan ya gitu. Jangan artinya kita apa sih keluar dari aturan hukum gitu kan. Sholat dulu, ya sholat dulu enak, nanti makan dulu walaupun sedikit. Apa kek yang membatalin buka kita ya kan, buka itu nggak mesti banyak ya, sahur juga sama, nggak mesti banyak, yang penting buka dan sahur baru sholat. Daripada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, ingat kolak, ingat es, ingat nasi, parah sholat kita ya gitu. Hukum juga ngajarin kayak gitu, jika kamu lapar kemudian datang waktu sholat, makan dulu, bukan sholat dulu perintahnya, makan dulu itu. Kalau memang ada yang dimakan, tapi itu hukum penjelasannya gitu. Memang di dapur nggak ada apa-apanya namanya gitu. Datang waktu sholat lapar, kalau makan apa, sholat dulu yang kayak gitu. Yang kayak gitu, apabila makanan itu telah hadir, ada sebaiknya makan dulu biar supaya sholat kita lebih khusyuk. Dan target kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan puasa kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmatnya luar biasa orang puasa ya. Dimasukin di bab bayan ya, pintu surga namanya berpuasa. Orang-orang puasa nanti punya pintu surga khusus. Orang-orang yang dari lain, orang-orang yang puasanya imanan wa ihtisaban,
Nanti masuk pintu surganya khusus, pintu surga orang-orang yang berpuasa di mana waktu salat. Bukan hanya itu, juga dia akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan alam semesta, menciptakan kita, gitu kan ya. Itu nanti akan ketemu gitu. Inna liqa'i rabbih, inna liqa'i rabbih, inna pada seketika liqa'i bertemu rabbih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmat orang yang berpuasa. Sekarang kita sujud, sekarang kita nahan lapar, nahan dahaga, nahan haus, ya, karena panggilan dari Allah, karena keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang kayak gitu, dia penuh keimanan, Allah akan mengasih nikmat bertemu dengan Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi kita komak dulu ya bapak ibunya, biar supaya lebih nyantai, ya, biar supaya saya lebih nyantai nyampein bapak pasangan gitu. Di akhir biasanya kita bulan Sya'ban dapat 2 pasal, tawakkul kan ribet gitu ya. Tapi sekarang kita nyantai. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajibu bihi siyam. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsati. Ahaduha bikamali sya'bana 30 yawman. Nah, bab ini akan berkaitan tentang apakah puasa kita ini akan menjadi sah ataukah puasa kita ini tidak sah. Nah, gitu ya. Jadi bab ini akan berhubungan itu nanti puasa seseorang itu menurut hukum sah atau tidak. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi modal kita, ya, menjadi dasar kita puasa kita sah. Wajib ya puasa bulan suci Ramadan wujuban syariah. Apa yajibu ay wujuban syariah, wajib syar'i, artinya dikerjakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggalkan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut yajibu ay wujuban syariah. Ada 5 perkara seseorang itu harus atau wajib dia berpuasa. Yang pertama, ahaduha bikamali sya'bana 30 yawman. Yang pertama adalah dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Maka ketika bulan Sya'ban itu tetap 30 hari, maka hari berikut adalah pasti bulan suci Ramadan. Gitu. Dan orang yang menghitung bulan itu, maka wajib baginya untuk esok hari dia melaksanakan puasa tanpa perintah, tanpa himbauan, tanpa ajakan. Maka orang tersebut sudah terkena hukum wajib, yaitu bulan Sya'ban 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 30 datang bulan Sya'ban, maka dia sudah berkewajiban untuk puasa. Makanya puasa mah jangan diributi, baik mulanya ataupun akhirnya. Ya, si A puasanya mulai dari hari Senin, si B puasanya mulai dari Selasa. Biarin puasa mah, jangan kamu nih nggak dulu yang besar, ya itu. Yang menjadi hukumnya nanti ujung, ya puasa itu yang menjadi hukumnya nanti ujung ketika kita hadir, puasa kita sudah selesai, hadir di tempat yang berpuasa, bagaimana hukumnya? Nah, itu baru timbul hukum. Gitu. Namanya Anda di sini puasa, datang ke timur, wah puasanya udah nah itu baru bagaimana tuh kita, gitu ya.
Kalau masalah awal sih, awal jangan jadi perdebatan di dalam puasa, masing-masing aja. Jangan mengklaim saya paling sah, dia bakal, nggak boleh, ya, nggak boleh, biarin masing-masing. 30 hari bulan Sya'ban, ayat minarul ya fi Sya'ban masalah, yaitu berdasarkan daripada ru'yah, yaitu ru'yah itu artinya melihat bulan Sya'ban, ya. Masalah dengan dasar qala Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW berkata, Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah, ya sebenarnya Rasulullah SAW yatahafadhu fi Sya'ban ma la yatahafadhu fi ghairihi. Jadi Rasulullah ketika datang bulan Sya'ban yatahafadhu, sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati ketika datang bulan Sya'ban. Ma la yatahafadhu fi ghairihi, artinya kehati-hatian bulan Sya'ban itu melebihi daripada kehati-hatian bulan yang lainnya. Jadi setiap Sya'ban itu Rasulullah itu sangat hitungnya, memperhatikan bulannya, memperhatikan tanggalnya, memperhatikan yang lainnya lebih daripada bulan-bulan yang lain, karena ini menentukan akan datang bulan suci Ramadan. Kita berapa bulan yang lain gitu, bulan Sya'ban begitu, ya, yang nah, bulan nasional apa? Februari sekarang tanggal berapa? 27, ya apa? Pagi ini ikut gajian, gitu. Baru tanggal 3, 4, 5, apal gitu ya. Tapi ketika bulan Islam, bulan apa ya? Tahu. Tanggalnya buru-buru, bulannya gak tahu, apalagi tanggal. Itulah kita, ya. Itulah kita, Masya Allah, dari bulan aja kita lalai, ya. Dari bulan aja kita lalai nggak? Kalau kayak gitu, bulan Masehi, ya, apa? Bulan apa? Hijriah, enggak gitu. Dulu santri-santri itu sangat, ayo, Kiai masih ingat ya? Yang pertama dipanggil disuruh hafalan itu, anak kado itu mau habis deh, maki-maki yang buya galak dulu ngaji terus, ya. Kemarin-kemarin saya udah pulang nggak begitu kan. Zaman-zamannya saya nggak lah, boleh ikut mandinya. Yang mandi berempat itu, sebelah dua. Tapi buya buya boleh baca kitab. Kalau kita ngaji itu dua-dua, ini Qur'annya lain, ini lain, ini kitabnya lain, ini kitabnya lain. Ini sama 4 sekali ngaji. Dia baca kitab. Tapi kalau kita salah ketahuan, ya kita tuh mau kelewat mulu. Kita ngajarin lah tuh orang kelewat mulu, buya 4 sekali ngajar. Ya gitu. Tapi boleh baca kitab. Kita salah takut. Balikin. Coret pakai tinta tutul, coret. Dia menghilang mangal audila aku ini aku ngambilin kan. Beruang silat yang satu urutnya saya ambil dalam ilmu nahu itu jumlahnya 100 ambil itu berjawab. Coret, ya lafiyatun wa maknawiyatun sawiji ambil nanti kata pindo ambil maknawi itu. Gak nyolong nih. Suruh baca ilang menawid awamila finahwiyah tu'amilin buruan sila dan terus tinggal ya ambil pejinya laplok ya, ya 3 kali disuruh baca, suruh coret itu tulis. Ini males santrinya gitu, sok tahu, sok hafal pendek ini 3 kali nggak lancar, diambil pejinya laplok ya. Tapi alhamdulillah, masya Allah, murid-muridnya jadi. Kalau sekarang itu waplok polisi, makanya kagak berkah gitu, ya. Makanya kagak berkah itu yang ngilangin berkah itu, ya.
orang tuanya nggak terima, nggak bakalan berkah tuh murid ilmunya, nggak bakalan. Apalagi yang lapor polisi segala macam gitu ya, gitu. Bahkan di dalam satu kitab dijelaskan itu ada orang santri anak presiden lah bahasa kita raja pondok di tempat satu kiai. Ketika dia kunjungin, kalau kata kita bahasa kunjungin, dikunjungin, terus santri lagi nyuci kaki kiainya pakai tangan sebelah, ke tangan sebelah. Nah, mungkin kata kiai anak presiden, kalau sesuruh gimana? Ya, anak presiden kalau sesuruh, masya Allah. Jadi dia datang, dia lihat anaknya lagi nyuci kaki kiainya, enggak marah, malah dia marah sama kiainya. Kenapa Syekh tidak nyuruh anak saya dengan kedua tangannya untuk nyuci itu kakinya? Ya, karena saya berharap disitulah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbalik santri, padahal itu presiden, cuma RT kok kagak. Masyarakat biasa baru disentil anaknya papor polisi. Alhamdulillah dari ya, alhamdulillah nih, dari bakalan ilmu yang seperti itu ya. Baik, hadza dalilun ala anak bala Sya'ban walakin yawman min ru'yat min al-hisab. Jadi dalil ini Rasulullah berhati-hati di dalam bulan suci, di dalam bulan Sya'ban, melebihi kehati-hatiannya di dalam selain bulan suci Sya'ban. Inilah dalilnya. Tapi atas dasar kita ru'yat la minal hisab, jadi melihat bukan perhitungan. Makanya kan ada ru'yat, ada hisab. Kalau ahli sunnah itu tuntunannya dua, ya ru'yat, ya hisab. Di luar ahli sunnah Muhammadiyah dan yang lainnya berdasarkan hisab. Makanya Ramadan akan datang juga udah ditentuin gitu kan ya, udah ditentuin. Wah, tahun sekian 2024 bulan Ramadannya tanggal sekian, hari rayanya tanggal sekian, karena hisab gitu. Kalau Rasul untuk lihat juga, hisab juga, karena perputaran itu akan berbeda di setiap harinya. Apa yang bikin berbeda? Ya kita bisa lihat dengan logika kita. Bulan itu ada yang 29, ada yang 30. Kalau bulan Hijriah, apalagi bulan nasional ada 28 ya, 29, 30 sampai 31. Kan ada berubah. Kalau nggak dilihat dulu bagaimana? Dipukul rata gimana bisa? Makanya puasa juga sama kan ya. Kadang ada yang 29 Ramadan, kadang ada yang 30 gitu. Kalau 28 nggak ada, berarti kalau 28 batal sekalian ya gitu. Atau 31 nggak ada, bulan Islam itu cuma 29 sampai 30. Bihakim mar'ahu wa inkan al-fasiqah. Yang mana tadi ya? Jadi yang pertama tadi sempurna 30 hari bulan Sya'ban. Maka hari berikut dipastikan bahwa datang bulan suci Ramadan. Itu yang mewajibkan seseorang wajib berpuasa. Nanti selesai Ustaz. Ya, kalau saya ngitung harinya, bulannya aja saya nggak pernah tahu. Ya udah lewat, kita udah